Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-hadi ila siratil mustaqim. Al-ga'il wa dhakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil makhlukin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Fa ya hadratal muhtaramin, akhina Al-Habib Muhammad bin Abbas bin Syekh Abu Bakar bin Salim selaku khadimul majlis yang saya hormati, mudah-mudahan beliau selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Penyakit beliau disembuhkan oleh Allah, diberikan panjang umur. Amin amin ya rabbal. Juga kepada para asatid, para hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, beruntung kita di malam daripada malam-malam bulan kelahiran Nabi. Kita kumpul menyanjung Nabi Muhammad. Kita kumpul menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tujuannya apa sih? Tujuannya agar kita lebih dekat dengan Nabi Muhammad. Masya Allah. Ahlan wa sahlan. Ustaz Razi. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, Nabi Muhammad ini adalah Nabi yang sangat istimewa. Nabi yang mana Allah berikan kemuliaan yang luar biasa. Kalau kita lihat sejarah daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik itu kawan ataupun lawan, mereka mengakui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari ketampanan Nabi Muhammad, ya Allah, siapa orang yang gak ingin memandang wajah Nabi Muhammad? Siapa orang yang gak kepingin terus menerus bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sampai-sampai para sahabat itu kalau mereka dalam keadaan gundah, mereka dalam keadaan susah, obat mereka berangkat lihat wajahnya Nabi Muhammad, hilang kesusahannya, hilang kegundahannya. Hingga Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, beliau mengatakan tatanazzahul uyun fi hadaiki jamalih. Mata ini menjadi segar, hilang segala daripada kesusahan-kesusahan dengan keindahan wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai orang-orang kafir Quraisy ini bingung, gimana caranya untuk menyebarkan kejelekan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Waktu itu medianya hadirin adalah dengan syair. Kalau sekarang kan media macam-macam. Ada Facebook, ada Instagram, ada TikTok. Ini TikTok yang paling nemen ini ya. Sampai lihat TikTok kan yang dilihat yang bagus-bagus saja. Jangan yang dilihat yang macam-macam ya. Yang megol-megol, waduh. Naudzubillah min dzalik. Pada masa itu medianya adalah dengan syair-syair. Akhirnya mereka orang kafir Quraisy menyewa penyair yang paling hebat, yang paling istimewa. Namanya siapa? Hasan bin Sabit. Dipanggil, "Hei Hasan, kami minta engkau untuk memberikan syair kepada Muhammad dengan syair yang jelek. Kamu bikinkan syair untuk Muhammad, tapi syair yang jelek, jangan syair yang bagus." Kata Hasan bin Sabit, "Naam, gak apa-apa. Cuma dengan satu syarat. Aku harus lihat wajahnya Muhammad terlebih dahulu. Aku lihat orangnya, nanti aku tulis syairnya." Kata orang kafir Quraisy ini, waduh, kalau lihat wajahnya Muhammad bahaya ini. Bisa jatuh cinta nanti. Bisa tambah seneng. Orang kalau lihat wajahnya Nabi Muhammad seneng. Kalau lihat wajah kita kan beda. Bukan seneng, senep yang ada ya. Akhirnya kata orang kafir Quraisy ini, sudah gak apa-apa. Kalau kamu kepingin lihat wajahnya Muhammad, tapi dengan syarat lihatnya dari jauh ya. Jangan deket-deket. Saking takutnya kepincut ya sama Nabi Muhammad. Akhirnya diatur. Waktunya Nabi Muhammad sekiranya lewat di hadapan Hasan bin Sabit ini. Subhanallah. Ketika Nabi Muhammad ditunggu-tunggu lewat di hadapan Hasan bin Sabit, ini Nabi SAW muncul di hadapan beliau, di hadapan Hasan bin Sabit. Ketika melihat Nabi Muhammad, ini penyair, ini Hasan bin Sabit, diam 1000 bahasa. Mulutnya terkunci, gak ngomong apa-apa, gak ngeluarkan syair. Sampai Nabi Muhammad SAW hilang dari pandangannya. Orang kafir Quraisy bingung. Ini saya bayar untuk mengeluarkan syair yang jelek pada Muhammad, kok diem aja ini? Hasan, mana syairnya? Kan kamu janji akan mengeluarkan syairnya yang jelek untuk Muhammad. Kata Hasan bin Sabit ini, beliau bukan mengeluarkan syair yang jelek untuk Nabi Muhammad, malah yang keluar syair yang indah untuk Nabi Muhammad. Apa kata beliau? Lamma ra'aitu anwaruhu sata'at wada'tu min khifatil kaffi ala basari khawfan ala basarin min husni suratihi walastu anzuruhu illa ala gadari. Ketika aku melihat wajahnya Muhammad, kata Hasan bin Sabit, ketika aku lihat wajahnya Muhammad, aku lihat ada cahaya yang menculang tinggi. Maka aku letakkan tanganku di atas mataku karena keindahan daripada wajah Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Dan aku tidak dapat memandang wajah Muhammad kecuali hanya sekedarnya saja. Ya Allah. Maka di hadapan orang kafir Quraisy tersebut, ini Hasan bin Sabit, beliau bersaksi bahwasannya beliau masuk ke dalam Islam karena memandang wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, tidakkah kita ingin memandang wajah beliau? Tidakkah kita ingin bersama beliau?
kehidupan ini hadirin yang dirahmati oleh Allah, yang paling indah, yang paling istimewa, yang paling nikmat ketika kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala dapat memandang wajah Nabi Muhammad, dapat bermimpi wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka para salihin, para aulia, kadang-kadang mereka sampai menangis, bahkan bukan air mata yang keluar, darah yang keluar daripada mata mereka. Kenapa? Karena gak mimpi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahukah kita sahabat Nabi yang bernama Ukasha? Sahabat Nabi yang kulitnya hitam. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhir hayatnya, beliau akan meninggal dunia, beliau sedang sakit. Beliau bilang kepada sahabat-sahabat yang lain, sahabat-sahabatku, bila aku memiliki tanggungan pada kalian, maka silahkan kalian selesaikan tanggungan tersebut kepada aku. Di situ sahabat-sahabat Nabi mendengar perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka bersedih karena seakan-akan Nabi Muhammad akan meninggalkan mereka. Seorang kekasih akan meninggalkan kekasihnya. Maka ketika Nabi bilang seperti itu, ada sahabat satu yang bernama Ukasha angkat tangan. Wahai Nabi Muhammad, Nabi Muhammad, engkau dulu pernah ketika perang cambukmu itu mengenai pada punggungku. Maka saat ini wahai Nabi Muhammad, aku ingin membalas untuk mencambuk punggungmu seperti yang engkau lakukan dahulu. Sahabat yang lain dengar kaget, marah mereka. Ukasha, bagaimana kamu ini? Nabi kita sedang sakit, kamu akan pukul Nabi kita? Cuma Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan pada sahabat, biarkan Ukasha untuk melakukan daripada yang ingin dia lakukan, untuk membalas pukulanku yang dulu. Akhirnya sahabat Ukasha ngambil cambuk, dekat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika dekat pada Nabi Muhammad, ada Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Siapa yang enggak tahu dengan Sayyidina Umar bin Al-Khattab? Siapa yang ganggu Nabi Muhammad, beliau siap untuk memenggal kepalanya. Sampai ketika Nabi Muhammad wafat, beliau mengatakan, "Manggal Muhammad qad mat." Siapa orang yang berkata Nabi Muhammad meninggal, sa'aqta'u bi sayfi hadha, akan aku penggal kepalanya dengan pedangku ini. Masya Allah. Sayyidina Umar ketika Ukasha datang kepada Nabi Muhammad, bilang, "Ya Ukasha, jangan engkau sakiti Nabi kita. Jangan engkau pukul Nabi Muhammad. Biar aku saja yang engkau pukul, jangan Nabi Muhammad yang engkau pukul. Saya saja wahai Ukasha. Saya rela kau cambuk. Yang penting jangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Nabi Muhammad berkata kepada Sayyidina Umar, "Umar, minggir. Biar Ukasha lewat. Minggir Umar, minggir." Gak lama Sayyidina Ali karamallahu wajhah menghalangi sahabat Ukasha, mengatakan, "Ukasha, jangan engkau sakiti Nabi Muhammad Ukasha. Biar aku saja yang menanggung cambukanmu. Di darahku
adalah sama dengan darahnya Nabi Muhammad. Aku masih keluarganya Nabi Muhammad. Biar aku saja yang sakit, jangan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad bilang kepada Sayyidina Ali, Ali, minggir Ali, minggir. Gak lama datang cucunya Nabi Muhammad, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, mengatakan, menghalangi sahabat Ukasyah. Paman Ukasyah, lah jangan Paman Ukasyah, jangan kau cambuk kakek kami. Kalau kamu ingin cambuk kakek kami, cambuk kami wahai Paman Ukasyah. Kami cucunya Nabi Muhammad, tak apa-apa kamu cambuk, yang penting jangan kakek kami Nabi Muhammad. Akhirnya Rasulullah juga mengatakan pada Sayyidina Hasan dan Husain, Hasan, Husain, minggir, biar Ukasyah lewat. Ketika Ukasyah sudah ada di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang dikatakan Ukasyah? Ya Rasulullah, dulu engkau mencambuk kepada diriku, itu langsung terkena pada kulitku, enggak ada penghalang ya Rasulullah. Maka aku ingin membalasnya seperti itu yang engkau lakukan pada aku. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam membuka bajunya, hadirin. Ketika dibuka, Ukasyah akan mencambuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dilempar cambuknya Ukasyah. Nabi Muhammad dipeluk, ya Rasulullah, bagaimana aku akan menyakitimu? Aku enggak rela ya Rasulullah, engkau sakit. Aku ingin kulitku bersentuhan dengan kulitmu ya Rasulullah. Aku ingin memelukmu ya Rasulullah. Ya Allah, Allahumma salli ala Muhammad. Luar biasa. Mereka orang-orang yang cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa cinta kita kepada beliau? Bukti cinta kita kepada beliau apa? Kalau seandainya ketika kita di akhirat ditanya, bukti cinta apa? Pengorbanan apa yang kita lakukan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kadang-kadang Masya Allah, kita lupakan Nabi Muhammad untuk dunia kita. Kita lupakan Nabi Muhammad untuk hal-hal yang sepele. Bulan Maulid Nabi, di mana-mana merayakan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bisa merayakan hari kelahiran anak kita. Kadang-kadang kita undang penghibur-penghibur untuk anak-anak kita, habis jutaan rupiah. Kadang kalau enggak punya uang, kita pinjam hutang ke tetangga, hutang ke orang lain. Untuk apa? Agar anak kita bahagia. Ketika hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, yang dikeluarkan sedikit. Di akhirat siapa yang nolong kita, hadirin? Di akhirat siapa yang menolong kita? Anak-anak kita? Belum tentu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayo, tunjukkan rasa cinta kita pada Nabi Muhammad dengan mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-hubbu liman yuhibbul muti'uh. Cinta kepada orang yang dicintai itu ikut bagaimana akhlaknya Nabi Muhammad. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya ada di dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam contoh, uswah, teladan yang baik untuk kita semua, yang untuk kita ikuti. Akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, akhlak itu
mulia. Tetapi Nabi Muhammad datang ke atas dunia ini untuk menyempurnakan yang namanya akhlak. Nabi Muhammad itu diutus innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Hanya saja aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak. Ikuti akhlak Nabi Muhammad. Tauladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana akhlak beliau ya kepada orang lain. Beliau itu sampai kepada orang kafir pun apa? Berakhlak. Berapa banyak orang kafir Quraisy yang masuk ke dalam Islam karena akhlak beliau. Ya Allah, terapkan di dalam kehidupan kita. Dengan tetangga, dengan kakak, dengan adik. Jangan sampai kadang-kadang Masya Allah kakak adik bermusuhan, saudara bermusuhan, gak saling sapa. Loh, ini akhlaknya Nabi Muhammad, ngaku umatnya Nabi Muhammad, bohong. Kalau bilang umatnya Nabi Muhammad, ikut Nabi Muhammad, ya Anda harus contoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hati-hati. Dikatakan thalathatun la turfa'u salatuhum fawqa ru'usihim sibra. 3 golongan yang gak bakal diterima salatnya walaupun sejengkal. Apa? Akhawani mutasariman. 2 orang saudara muslim yang saling bermusuhan. Bahkan dikatakan la yadkhulul jannah qati', gak masuk ke dalam surga orang yang mutus silaturahmi. Hati-hati hadirin. Punya kakak, manfaatkan. Kakak itu saudara kita, dihormati. Punya adik, manfaatkan. Adik itu saudara kita, perhatikan dulu keluarga baru orang lain. Kadang-kadang Masya Allah sodakoh bisa bangunkan orang lain rumah, saudaranya sendiri rumahnya jelek. Ini salah sasaran namanya. Yang pertama kita perhatikan adalah qorobah, saudara, baru orang lain. Setelah itu akhlak juga kepada tetangga. Kemarin sebagian mungkin jamaah sudah saya sampaikan. Untuk apa? Karena hubungan kita pada tetangga ini penting. Kita hidup ini tetangga. Jangan Masya Allah kadang-kadang tetangga gerak dikit salah. Tetangga dikit salah. Tetangganya tambah gemuk salah. Mak nyaman tambah lempoh. Tak kaget tambah lempoh, tak tahu alakoh. Ya, gak pernah kerja nyaman, tidung melolok. Ya, tidur terus ya gak kaget tambah gemuk. Kurus salah juga. Ya, kurus dirasanin. Ya, tambah kurus. Kencing manis ya. Pasti kena kencing manis nih Kak. Oh benar ya keluar jajan. Apa bisa? Saya ngakan. Salah. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Ma zala Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarrithu." Jibril itu terus berwasiat kepada aku untuk baik-baik pada tetangga. Sampai aku pikir, aku sangka tetangga ini bakal dapat warisan. Ikuti akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, masak misalnya kuah, makanan yang banyak sekalian untuk tetangga. Dibagi-bagi. Masya Allah masak rawon 1 panci. 1 panci besar. Loh, kok masak rawon buat 1 panci besar buat apa? Mungkin buat tetangga atau buat apa? Tasyakur. Enggak, ini masak rawon 1 panci besar untuk jatah 1 minggu. Mak cerai kakek jong. Ya.
Orang kalau sudah medit ini na'udzubillah min dzalik. Dan akhlak juga bagaimana kepada guru, kepada orang tua. Ikuti akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, intinya kita kalau kepingin hidup bahagia, hidup tenang, ya jangan jauh-jauh dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sudah banyak perubahan di zaman-zaman sekarang. Orang lebih mengidolakan artis, mengidolakan pesepak bola daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ditanya sejarahnya Nabi Muhammad pelanga-pelongo. Tapi kalau ditanya sejarahnya pemain sepak bola, hafal. Ditanya Nabi Muhammad menikah umur berapa? Tidak tahu saya. Loh, Nabi Muhammad anaknya ada berapa? Namanya siapa saja? Pelongo, nggak tahu. Tapi kalau artis Masya Allah hafal. Padahal man ahabba syai'an, siapa orang yang cinta kepada sesuatu, maka dia akan banyak menyebutkan daripada orang yang dicintai tersebut. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, tanda orang yang cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau banyak di dalam qasidah-qasidahnya memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak sekali. Sampai-sampai beliau mengatakan ketika beliau sangat rindu kepada Nabi Muhammad, di dalam syairnya beliau berkata, "Idza alimal usyak da'in fakullahum fa inna liqa'al ahbab di qalbi dawa'uhu." Siapa orang yang mengetahui daripada sakitnya orang yang sedang merindu, maka ketahuilah obat daripada sakit kerinduan tersebut adalah bertemu dengan orang yang dicintai. Allahumma shalli ala Muhammad. Mudah-mudahan kita takdir bertemu dengan Nabi Muhammad, bisa ngikuti sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pelan-pelan ya. Ini mumpung bulan Maulid, siwaknya jangan lupa ya. Kadang-kadang kita ini di kantong nggak ada siwak, yang adanya apa? Rokok. Masya Allah. Coba ada yang bawa siwak? 1, 3, 4. Masya Allah. Ada mungkin orang 8, 10. Cuma yang hadir ini mungkin 70, 80 orang ya. Yang bawa siwak cuma 10. Yang lain bawa apa? Insya Allah kalau rokok yang mungkin 1-2 orang ya. Siwak. Nah ini siwak manfaatnya besar. Rakaatani bi siwakin khairun min 70 raka'ah bi ghairi siwak. 2 rakaat dengan siwak itu lebih afdal daripada 70 rakaat tanpa siwak. Siwak ini orang kalau pakai, insya Allah Allah permudahkan nanti di hari dia wafat untuk mengucapkan daripada kalimat-kalimat yang baik, khususnya la ilaha illallah. Kalau sudah mengucapkan la ilaha illallah, pasti dakhalal jannah, masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, karena ini bulan Maulid Nabi, untuk bukti cinta pada Nabi Muhammad saya mau tanya. Yang bisa jawab angkat tangan. Ya. Coba sebutkan nama anak-anak Nabi Muhammad. Siapa yang bisa jawab? Angkat tangan. Tak kasih hadiah sama saya.
Oh, kalau anak kecil itu tahu itu biasanya qasidah. Ki, sebentar ya. Nanti terakhir, tak apa-apa. Yang ini yang sudah jenggot-jenggotan ini dulu ini. Coba yang jenggot-jenggotan ini. Ampun keluar kumis. Hah? Nggak ada ini, nggak ada yang hafal. Oh, jak ninggal Google. Mak ninggal Google. Aku. Oh coba sini maju. Masya Allah. Adik kasihkan. Kasihkan, mic-nya kasihkan. Siapa namanya? Muhammad Ashadi. Muhammad Ashadi. Ashadi. Dari mana? Wonoasim. Masya Allah. Naik apa ke sini? Sepeda. Oh sepeda, Masya Allah. Alhamdulillah. Rutin nggih? Istiqomah. Insyaallah. Alhamdulillah. Coba sebutkan nama anak-anak Nabi Muhammad. Ruqayyah terus. Qasim. Hah? Qasim. Abdullah. Abdul Manaf. Abdul Manaf. Lain pun Abdul Manaf. Satu, dua, tiga. Apa? Tak bisa. Ganti coba ya. Ini anak kecil. Coba berdiri. Oh, gini nih kah? Siapa namanya? Muhammad Az-Zuhri Khalidi Rahman. Panjangnya Muhammad Az-Zuhri Khalidi Rahman. Azhuri Khalidi Rahman. Dari mana? Kecamatan Kadigaran. Oh Kanigaran. Masya Allah. Alhamdulillah. Sama abah ke sini? Iya. Mana abahnya? Oh Masya Allah. Abahnya. Alhamdulillah. Coba sebutkan. Ada berapa anaknya Nabi Muhammad? 7 orang. 7 orang. Siapa saja? Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, Umi Kulsum, Fatimah. Coba diulangi lagi. Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, Umi Kulsum, Fatimah. Naam, Allahumma shalli ala Muhammad. Wah betul, berarti dapat 50.000. Insyaallah. Mudah-mudahan 50.000 jadi 50 juta. Amin. Alhamdulillah. Insyaallah. Salim juga sama Ustaz Razi. Alhamdulillah. Ya khair. Mungkin cukup sekian dari Al-Fakir, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, mudah-mudahan bisa menambahkan rasa cinta kita pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadza minni wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fadhal Ustaz, terima kasih.